What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Ay, what you know about rolling down in the deep? When your brain goes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang blow molding. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan nama anggota kami. Yang pertama, ada saya sendiri, Nurul Syaputra, dengan NIM 2019-01-2055. Yang berikutnya ada Muhammad Muslih dengan NIM 2019-01-2056. Dan yang berikutnya ada Tegar Dwi Prasetya dengan NIM 2019-01-2053. Dan yang terakhir Nur Aji Putranto dengan NIM 2019-01-2054. Kami dari kelas B. Baiklah, langsung saja kami mulai video presentasi kami yang akan dimulai oleh Mas Muslih. Kepada Mas Muslih dipersilahkan. Baiklah, sebelumnya salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muslih dengan NIM 2019-012-056. Di sini saya akan menjelaskan apa itu blow molding. Blow molding merupakan proses pengolahan plastik yang melibatkan pemanasan plastik tabung atau dikenal sebagai preform atau parison sampai pada titik lelehnya dan kemudian memasukkannya ke dalam rongga cetakan atau mold. Kemudian kompresi udara digunakan untuk mengembangkan plastik lunak seperti balon sehingga mengikuti bentuk rongga dalam dari mold. Banyaknya plastik yang digunakan dan besarnya tekanan udara yang akan menentukan ketebalan dari produk ini. Sejarah blow molding. Metode blow molding plastik berakar pada metode peniupan kaca, di mana seorang pengrajin akan memanaskan kaca sehingga titik lelehnya dan kemudian meniup melalui tabung untuk mengembang kaca tersebut. Proses ini telah ada sejak tahun 1800-an. Namun, metode awal ini belum cocok digunakan untuk produksi massal. Perkenalkan, nama saya Tegar Dwi Prasetya dengan NIM 2019-012-053, kelas B Teknik Industri. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Muhammad Muslih. Ya, jenis-jenis blow molding. Yang pertama, injection blow mold merupakan proses pembentukan produk berbahan plastik dengan cara diinjeksikan terlebih dahulu untuk bakalan plastik yang akan di-blow atau tiup. Extrusion blow mold. Proses ini disebut sebagai pembentukan material plastik dengan cara diteteskan dari extruder. Yang selanjutnya, stretch blow mold. Proses ini berupa pembentukan plastik dengan cara dirantangkan sampai tercapai ukuran yang diinginkan dengan mempertimbangkan ketebalan bakalan plastik. Proses blow molding. Injection blow mold. Tahapan proses injection mold. Yang pertama, plastik dalam keadaan melting atau panas tinggi diinjeksikan ke dalam bakalan. 2. Plastik dipindahkan ke cetakan blowing. Dan selanjutnya udara ditiupkan sehingga plastik mengembang dan menempel sesuai bentuk mold. Dan selanjutnya cetakan membuka untuk pengeluaran produk. Extrusion blow mold. Jenis plastik yang digunakan adalah HDPE, PVC, PC, PP, dan PETG. Tahapan prosesnya. Yang pertama, plastik dikeluarkan dari extruder masuk ke cetakan blow dengan pengarah lubang
Dan selanjutnya cetakan tertutup. Yang ketiga, pengarah lubang mengalirkan fluida atau udara ke dalam plastik yang dalam keadaan melting sehingga menekan ke cetakan. Dan selanjutnya cetakan terbuka untuk pengeluaran produk. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Nur Aji Putranto dengan NIM 2019 012054. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mengenai proses blow molding, bahan baku blow molding, sampai hasil produk blow molding. Blow molding merupakan proses pengolahan plastik yang melibatkan pemanasan plastik tabung atau dikenal sebagai perform atau persion sampai pada titik lelehnya dan kemudian memasukkannya ke dalam rongga cetakan atau mold. Kemudian kompresi udara digunakan untuk mengembangkan plastik lunak seperti balon sehingga mengikuti bentuk rongga dalam dari mold. Banyaknya plastik yang digunakan dan besarannya tekanan udara akan menentukan ketebalan dari produk akhir. Kemudian, kompresi udara digunakan untuk mengembangkan plastik lunak seperti balon sehingga mengikuti bentuk rongga dalam dari mold. Banyaknya plastik yang digunakan dan besarannya tekanan udara akan menentukan ketebalan dari produk akhir. Tahapan proses 1. Plastik dalam keadaan melintang diinjeksikan ke dalam kaviti dalam bentuk bakalan. 2. Plastik stretching atau diregangkan sesuai dimensi yang diperlukan. 3. Udara ditiupkan sehingga plastik mengembang dan menempel sesuai bentuk mold. 4. Cetakan membuka untuk pengeluaran produk. Dalam proses perancangan sistem konstruksi injection blowing tools yang akan digunakan untuk proses blowing atau meniup dengan menggunakan bahan plastik jenis PET atau PE, dibutuhkan perhitungan dan beberapa pertimbangan agar nantinya saat proses blowing dapat beroperasi dengan baik sehingga dapat menghasilkan produk atau botol yang baik tanpa cacat. Bahan baku blow molding. Material yang digunakan pada proses blow molding. Plastik yang cocok untuk proses ini meliputi 1. PVC, 2. PET, 3. nilon, 4. ABS, 5. EVA, 6. TPE, 7. low dan high density polyethylene, 8. polipropilena, 9. COC polyester, 10. COP dan COC, 11. polystyrene. Hasil produk blow molding. Produk yang dihasilkan dari proses blow molding. Hampir semua wadah plastik berongga dapat dihasilkan dengan teknik blow molding. Berikut ini beberapa produknya. 1. Penghalang jalan atau safety cone. 2. Tempat duduk stadion. 3. Cooler box. 4. Housing kipas. 5. Mainan dan alat olahraga. 6. Gembor atau alat penyiram tanaman. Blow molding juga banyak digunakan dalam industri otomotif untuk memproduksi suku cadang mobil yang lebih hemat biaya. Berikut beberapa suku cadang kendaraan yang lazim diproduksi dengan proses blow molding. 1. Saluran udara mobil. 2. mud guard mobil. 3. fender. 4. paneling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Nurul Syaputra, NIM 2019 012055 dari kelas B. Baiklah, saya dari kelompok 6 akan
melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya menjelaskan contoh produk blow molding dari gambar 1, 2, 3, dan 4. Seperti yang kita lihat, ada banyak berbagai macam produk dari blow molding ini. Seperti gambar 1, kita melihat ada bekas botol deterjen, botol oli, bedak, dan lain-lain. Sama juga dengan gambar 2, 3, dan 4. Di sini bisa kita lihat di dalamnya itu ada sebuah rongga untuk diisi sesuatu. Kemudian keuntungan blow molding. Yang pertama, cocok untuk desain benda berongga seperti produk yang saya jelaskan sebelumnya. Peralatan dan mesin mudah didapatkan di pasar, dan harga mesin dan peralatan mesin lebih murah dari injection molding. Adapun kerugian atau kekurangan blow molding, cycle time lebih lambat dibanding injection molding, dan harga parts relatif lebih mahal. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang video proses blow molding ini. Baiklah, seperti yang kita lihat dalam video ini, proses atau langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, pelet plastik dimasukkan ke dalam mesin molding hopper. Plastik tersebut dilebur kemudian dibentuk menjadi parison seperti tabung dengan lubang di salah satu ujungnya. Parison kemudian dijepit di cetakan. Kemudian udara dikompresi ke bagian dalam parison. Kemudian balon plastik akan dipanaskan mengisi rongga cetakan. Dan yang terakhir, setelah plastik mendingin, mesin akan membuka cetakan dan mengeluarkan produk plastik dari cetakan tersebut. Dan hasilnya seperti contoh yang saya jelaskan di hasil produk blow molding tersebut. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video kami, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.